Welcome to Teknobi. Nah, hari ini ada yang nanya nih. Jadi saya mau buka bisnis online, tapi dengan produk saya sendiri. Nah, baiknya saya produksi barangnya langsung banyak atau sedikit dulu ya, Kak? Nah, ingin tahu jawabannya? Kita simak sesudah yang satu ini. Hai Teknoheads, hari ini adalah Q&A session. Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan para Teknoheads yang sudah banyak banget nih di Teknobi ya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan komen below ya. Saya akan coba jawab di dalam Q&A session ini. Dan kalau menurut saya itu menarik, saya bahkan akan bikin satu video khusus untuk menjawab komen-komen Anda. Nah, yang pertama, oke, saya bacain ya satu-satu ya. Kak Tekno, saya mau buka bisnis online, tapi dengan produk saya sendiri. Baiknya saya produksi langsung banyak atau sedikit dulu ya, Kak? Nah, ini dari Gua OTW. Oke, jadi namanya Gua OTW. Oke, dear Gua OTW, ya. Jadi kalau Anda mau buka bisnis online dan Anda produksi sendiri, bagusnya banyak atau sedikit mulainya di awal. Oke, ini pertanyaan sebenarnya agak sedikit kompleks. Kenapa? Karena tergantung dari jenis barangnya. Of course, kalau misalnya barangnya itu nggak bisa ngomong dari segi jumlah sedikit atau banyak. Pertama begini, barangnya itu mahal atau murah. Oke, barangnya itu komoditas atau branded. Karena ini akan sedikit beda. Kalau misalnya barang Anda komoditas, saran saya Anda bikin yang banyak. Karena kenapa? Misalnya Anda jualan kacang goreng, Anda nggak bisa bikin sedikit-sedikit. Kalau misalnya Anda bikin sedikit-sedikit, HPP-nya atau nilai modalnya malah jadi semakin mahal sehingga Anda nilai jualnya tidak bisa bersaing dengan saingan. Tapi kalau Anda punya produk branded, jangan bikin terlalu banyak. Karena semakin limited, semakin bagus. Harganya bisa Anda jual semakin lebih mahal. Bisa paham di sini ya. Produk lain yang saya bisa kasih contoh, misalnya kayak kerajinan tangan. Oke, kerajinan tangan sekali lagi, Anda kembali ke pertanyaan ini. Produk Anda itu komoditas atau sesuatu yang limited. Oke. Kalau misalnya komoditas yang semua orang jual, misalnya kayak saya kasih contoh tadi, misalnya sambal, misalnya bawang goreng, misalnya pisang selai, misalnya bajunya kalau cuma kayak t-shirt biasa, ya kan? Nah itu berarti barangnya komoditas. Anda hanya bersaing kebanyakan dari masalah harga aja, oke? Kecuali Anda bikin brand yang agak bagus dan mungkin bisa harga lebih mahal, tapi tidak terlalu banyak. Biasanya paling cuma 30%. Maksud saya begini, contohnya misalnya Anda jual sambal bawang, oke? Sambal bawang A, B, C, D, E harganya sekitar 20.000. Oke, taruhlah Anda bikin branded. Oke, Anda bikin branded yang agak bagus sedikit, di endorse pakai artis, mungkin Anda bisa jual sekitar 25.000. Tapi hampir tidak mungkin kalau Anda bisa jual sekitar misalnya 2 kali lipatnya, 40.000 misalnya. Anda pasti nggak laku. Oke, itu namanya barang komoditas. Tapi kalau misalnya Anda jual misalnya t-shirt, t-shirt ini branded ya. T-shirt ini misalnya di luaran sono harganya sekitar 70.000. Tapi karena t-shirt Anda branded, endorse-nya artis, Anda bisa jual mungkin sekitar 159.000. Bisa. Ya, itu bedanya. Jadi kalau begitu barang Anda branded, bahkan saya pikir jangan bikin terlalu banyak. Sehingga marginnya bisa lebih tinggi dan harganya bagus untuk profit Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pak, boleh minta tolong review strateginya e-commerce company seperti Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Kalau saya amati mereka kuat di promo iklan ya. Tetapi selain itu, apakah ada strategi yang di luar iklan tapi membuat mereka banyak dikunjungi penjual dan pembeli? Lalu lebih efektif mana? Jualan online di sosial media atau di e-commerce? Terima kasih bantuannya. Ini dari Nia Doroti. Oke, thank you Nia atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab satu persatu ya. Jadi yang pertama pertanyaannya seperti ini. Mereview strategi e-commerce company seperti Tokopedia, Lazada. Oke, nah kalau kita ngomong e-commerce company, yang tentu yang beda dengan kita yang baru mulai bisnis online ya, adalah dananya. Oke, karena mereka dananya kalau bisa ngomong itu jauh lah dibanding kita ya. Kita mungkin 1 bulan keluar 10 juta untuk iklan aja mikir-mikir, tapi kalau mereka 1 hari itu bisa 100 juta nggak mikir, oke? Jadi beda banget. Nah, selain iklan, yang jelas gini, penekanan dari company-company ini, karena rata-rata biasanya mereka marketplace, berarti mereka lebih mengutamakan ke reseller, karena mereka butuh orang-orang yang jualan. So, yang saya tahu so far ya, mereka ini aktif sekali membangun yang namanya komunitas resellernya secara offline ya. Jadi mereka banyak bikin seminar-seminar, workshop dan juga mensponsori kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan merekrut reseller bagi marketplace mereka. Nah, salah satu lagi menurut saya juga cukup menarik dan cukup agresif ya. Ada beberapa marketplace baru yang bahkan menelpon reseller satu persatu. Oke, jadi mereka
bener-bener literally ditelepon, ya ditanyain, oke, gimana cara mereka bisa dibantu apa, dan lain sebagainya. Saya ditelepon dari Amazon Web Service dari Singapura, bayangin, dari Singapura diteleponin, saya ditanyain, oke, Anda sudah daftar seminar, diharapkan bisa datang, oke, di situ, dan sesudah itu bahkan di follow up masih, oke. Jadi tanya, kira-kira kita bisa bantu di mana ya? Anda mau ikut pelatihan apa ya? Jadi bener-bener, oke, jadi di take care banget. Dan itu yang menurut saya akan membangun suatu komunitas yang kuat, ya, komunitas offline. Nah, bagaimana misalnya Anda adalah seorang pebisnis online yang baru mulai, oke? Saya rasa ini cukup bagus ya, Anda bisa bangun komunitas reseller Anda. Dan saya rasa ada beberapa pemain lokal juga sudah melakukan hal yang sama ya, seperti salah satunya teman saya yang dari Dus-Dusan ya, dia juga bangun komunitas lokal, oke? Dia bangun komunitas lokal dari para resellernya. Dan ini sangat membantu sekali, dan terutama membuat pasukan reseller kamu itu semakin kuat dan semakin attach dengan brand Anda. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, lebih efektif mana ya jualan online di sosial media atau e-commerce? Nah, ini pertanyaan yang menarik juga, terima kasih. Kalau menurut saya jawabannya ini, tergantung. Tergantung apa? Pertama tergantung barangnya, dan tergantung juga marketplace-nya. Karena marketplace itu nggak semuanya seperti Tokopedia atau Bukalapak yang semuanya bisa. Tapi ada juga yang khusus kayak fashion, misalnya Zalora. Ya. Dan ini lebih high-end, lebih mahal. Ya. Nah, yang saya ngomong tergantung barangnya, biasanya begini. Kalau di marketplace itu biasanya barangnya itu adalah barang komoditas. Maksudnya apa? Barang yang langsung di-compare oleh orang lain. Dan biasanya orang beli itu berdasarkan harganya. Jadi kalau brandnya juga cukup umum ya. Misalnya, contoh misalnya Anda beli komputer Acer misalnya gitu ya. Anda beli Acer di Tokopedia dengan beli Acer misalnya kayak di toko biasa, itu Anda langsung bisa compare. Karena ada standar harganya. Oke. Nah, itu yang menurut saya lebih cocok kalau dijual di marketplace. Tapi kalau Anda jual di sosial media, menurut saya itu barangnya yang lebih susah dicari. Barangnya itu lebih eksklusif dan biasanya barangnya itu lebih branded. Ya. Contoh, misalnya kayak Brodo, misalnya kayak Zanana Chips, misalnya kayak gitu. Itu juga lebih bagus saya rasa jualnya di sosial media ya. Selain karena brandingnya lebih bagus, dan juga sosial media ini memberikan kesan eksklusivitas yang lebih keren lah, istilahnya lebih berkomunikasi dengan para usernya atau para customernya. Oke, para Teknoheads, terima kasih atas komen-komennya ya dan pertanyaan-pertanyaan Anda tentunya. Oke, jangan lupa ya untuk like dan subscribe video ini. Jika Anda ada pertanyaan yang ngebet banget ya, Anda pengen tahu lebih lanjut, silahkan ya. Anda bisa komen below atau Anda juga bisa follow saya di Instagram ya, @michaelsugi. Anda bisa cek below di sini, oke? Dan juga jangan lupa untuk ngelihat dua video sebelah sini yang salah satunya saya yakin Anda pasti suka. Oke, sampai jumpa di Q&A berikutnya. Salam hebat, luar biasa.